Oke. Nah, mungkin saya melanjutkan. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat dulu kepada guru besar saya, Prof. Jaya, yang selalu mendampingi saya sejak 10 tahun lalu di RSCM, terus ada Dokter Edi, terus dilanjutkan dengan Dokter Tanti, dan pendalaman oleh Dokter Endang, dan juga para eh, ibu-ibu dari klinis psikologi, ada Bu Nelly, tadi ada Bu Nurdadi, dan senior-senior saya juga kepada, terutama saya juga mengucapkan kesempatan ini terima kasih kepada Bu Rahmi dan pendiri YOA yang telah memberi kepercayaan saya untuk mendampingi anak-anak penyintas di YOA melalui CBC. Nah, ternyata dampak COVID terhadap anak-anak kanker atau penyintas kanker pun terjadi. Nah, banyak pertanyaan seperti ini. Kak, saya takut nih terinfeksi COVID karena saya penyintas kanker apa yang saya penyintas kanker apa yang saya lakukan. Terus Kak, saya bingung apakah saya boleh minum vitamin. Kak, orang tua saya tidak membolehkan saya vaksin padahal saya sudah konsultasi ke dokter dan saya dibolehkan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dari bulan Mei sampai bulan November 2020. Oke, nah ini gambaran tentang Cancer Buster Community di mana mereka sering berkumpul. Tadi di 2013 mereka berkumpul di Bali, masih awal-awalnya masih sharing. Sharing dan sharing ternyata berkembang, banyak sekali kegiatan dan sudah mulai melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas. Juga beberapa minggu ini juga sudah mendapat kesempatan dari Dokter Rizky untuk melakukan penelitian lab effect. Nanti mungkin kalau Dokter Rizky atau mungkin Dokter Endang bisa menjelaskan. Nah, infografis penyintas kanker anak atau CBC sekarang berjumlah 145 orang. Mereka survivor, ada yang dari usia 5 sampai 45 tahun ke atas. Pendidikan mereka tentu udah pasti dari SD sampai jadi yang S2 dalam dan luar negeri. Kebetulan mereka bukan kebetulan, mungkin ini hasil kerja keras mereka berobat dengan baik, terus mengikuti eh, segala nasihat dari orang tua dan dokter, dan mereka banyak yang menjadi dokter, perawat, guru, farmasi, bankir, karyawan swasta, dan pengusaha menengah, dan yang paling membanggakan adalah ketuanya atau pendiri dari CBC, yaitu Kananda Krisnanda. Dia juga seorang penulis film ya Kak ya. Terus juga ada Saprita yang dari Kak Saprita oleh anak-anak. Dia juga salah satu lulusan dari S2 Universitas di London ya, Bu Rahmi ya. Iya, sebagai hukum kalau nggak salah, pengambil hukum. Dan juga ada Mufti Frida sebagai salah satu karyawan yang mempunyai prestasi di Bank Mandiri, mau disebutkan nama banknya. Terus beberapa sudah menjadi pengusaha-pengusaha dari perusahaan online, terus banyak sampai ada yang menjadi eksportir untuk baju-baju muslim ke Arab Saudi dan Emirat Arab. Nah, di sini terdapat 20 kota tersebar CBC yang setiap tahun sekali sebelum pandemik kita berkumpul. Bisa di Bali, ke Bandung, terus Jakarta, bahkan yang paling happening yang mereka terkenang sampai sekarang adalah waktu tadi seperti gambar di atas, yaitu di Singapura. Oke. Nah, ini salah satu program yang dilaksanakan CBC, yaitu dengan mengadakan drama musikal rasa. Waktu itu Saprita sebagai ketua dari CBC dan juga sebagai ketua dari Rasa Caring from the Heart. Dan ini sangat menjadi apresiasi dan dibawa ke tingkat waktu itu CCI Jepang, dan itu mendapat applause yang sungguh yang lain membahas lab effect, sedangkan dari perwakilan Indonesia sudah membuat suatu pagelaran drama drama musikal, dan itu menjadi suatu hal yang sangat unik buat mereka di CCI. Dan nah, ini kegiatan dari komunitas cancer sebagai wadah berkumpulnya penyintas anak-anak kanker, karena memang tadi sudah disebutkan sebelumnya Bu
Nelly membutuhkan suatu wadah mereka untuk berkomunikasi, akhirnya sampai berkolaborasi membuat suatu hal-hal yang positif. Juga sebagai YOI sendiri juga membina penyintas kanker melalui tadi program pemulihan. Tadi Bu Rahmi juga di depan sudah memberi gambaran yang cukup jelas. Dan yang pasti yang saya pegang adalah di sini ada role model untuk pasien kanker dan keluarganya. Karena dengan role model ini ada Alma yang sangat membantu saya, Saskia, terus Cindy, dari Jogja ada Mas Faris, terus di Medan juga ada saya lupa namanya, terus juga seperti di Papua juga ada, dan mereka sekarang di sana memberikan waktu mereka untuk memberikan gambaran ketika ada teman-temannya yang sebaya memberikan terkena kanker anak dan mereka harus seperti apa dan seperti apa. Oke. Nah, ini yang terakhir Survivor Cancer 2019 itu di Jakarta, di mana mereka waktu itu banyak sekali kegiatan dan memang waktunya sangat singkat, cuma 3 hari, tapi mereka sempat berkeliling di Jakarta menggunakan fasilitas yang membuat mereka ini baru ada di Jakarta dan di Palembang seperti MRT, terus mereka juga melihat Monas yang menjadi salah satu tempat favorit di seluruh kanker anak di Jakarta. Ketika mau ditanya kalau mau jalan-jalan kemana, pasti ke Monas. Dan itu bangga banget kalau mereka udah foto di Monas, berarti wah nih aku akan sembuh nih Den, karena Monas ini Kak jadi salah satu maskot kita selalu kuat katanya. Oh oke. Nah, mereka biasanya berkumpul di sini, terus mereka mendapat sesi motivasi, terus juga dari beberapa dokter sebagai masukan, ada dokter Ludi kalau nggak salah di sini, ada dokter Endang juga, terus beberapa teman-teman juga di sana mereka saling bertukar program di setiap daerah atau kota yang mereka tinggali, apa yang mereka lakukan. Oke. Nah, penanganannya ketika COVID, kita membuka konseling buat COVID, terutama untuk anak-anak penyintas. Dari pertanyaan saya di awal tadi, bahwa banyak sekali yang mereka kebingungan, Kak, saya harus minum vitamin apa nih? Mungkin nanti dokter Tanti bisa bantu. Terus ada yang mau divaksin. Saya belum berani Kak vaksin, satu dengan alasan tadi belum pernah check up lagi nih. Terus yang kedua nggak boleh sama orang tua, tapi nanti takut kansernya kambuh lagi dan segala macam. Namun beberapa teman-teman yang NCBC yang mengikuti informasi kesehatan melalui webinar YOI sejak April November 2001, mereka sih sudah dapat insight dan beradaptasi mengikuti protokol podcast, karena mereka juga orang nggak apa-apa kok karena COVID tuh nggak ada, sebagian mereka bilang kayak gitu. Kita kan sudah sering di kemo, jadi udah baal nih gitu, udah sering di kemo 2 tahun, masa kena COVID gitu kan. Terus udah akhirnya dengan pemberian informasi ini melalui webinar YOI, kita paksa-paksa juga memang, ayo dengerin gitu kan. Terakhir ya akhirnya mereka senang, terus mulailah banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai medis. Biasanya saya dan staff saya dan tim mencoba mengarahkan ke dokter-dokter mereka di 4 rumah sakit, yaitu di RSCM, biasanya dengan Prof. Jaya dan Dokter Endang, atau Dokter Ludi, atau Dokter Rizky, terus ke Darmais, sudah pasti Dokter Tanti, terus di harapan kita Dokter Fajar, dan di RSPAD Dokter Vivi. Nah, dari situ akhirnya mereka lebih menggali. Nah, ini rasa apa ya? Pertanyaan yang banyak, udah presentasinya yang paling banyak itu adalah di takut mudah terkena COVID. Ntar kalau kena COVID gimana ya Kak? Gitu. Apakah bisa sembuh? Terus itu saya tadi balik lagi bingung minum vitamin apa, katanya nggak boleh minum vitamin C. Nanti kalau minum vitamin C kambuh lagi seperti itu. Terus belum melakukan check up, tapi akhirnya beberapa dari mereka ada yang berada check up, ada juga yang nggak mau akhirnya sama sekali.
Terus dari orang tuanya tidak boleh karena takut kekambuhan atau kurangnya informasi vaksin COVID. Terus juga, nah orang tua yang sangat protektif ini agak menjadi sorotan saya karena mereka masih dianggap sebagai pasien. Jadi ketika mereka di rumah dan keadaan COVID, itu mereka benar-benar dijagain, nggak boleh main, kerja udah nggak usah kerja, kamu berhenti aja, mendingan di rumah. Atau kamu usaha di rumah lah melalui apa yang sekarang tuh yang ada e-commerce. Dan itu banyak sekali yang orang tuanya saking ketakutannya mereka nggak boleh keluar rumah dan akhirnya membuat mereka mengalami depresi. Oke. Nah, setelah itu hasilnya adalah karena hasil tadi di atas bimbingan dari teman-teman konseling juga. Konseling ini tidak hanya saya, terapi juga ada dari Parents Club, terus dari CBC. CBC ini yang memberi contoh mereka nih dalam melakukan kegiatan atau beraktivitas ketika dalam COVID-19 masa pandemi COVID-19 ini mereka tetap melakukan prokes, tetap melakukan makan yang sehat, terus mereka tetap mengganti cara berkomunikasinya mereka melalui sosial media atau virtual. Dan hasilnya beberapa dari mereka ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang terkena COVID-19 dan beberapa mereka memang sudah divaksin sekarang, diperbolehkan dan hasilnya yang mereka senang sekarang bisa melakukan dan bisa beradaptasi. Nah, eh, ini foto tahun 2014 waktu di Singapura nih mereka menjadi satu kebanggaan tersendiri karena bisa bareng berangkat rame-rame tanpa ada orang tua. Seperti itu. Terus, nah cukup sekian dari saya untuk TBC terbaru update mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Santi.